untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia ke muka bumi ini untuk menyempurnakan agama. Itulah tugas manusia ke dunia ini untuk menyempurnakan agama Allah. Jadi apabila kita hamba Allah tidak menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini, berarti tergagal. Kita tidak berhasil diutus Allah. Kita tidak berhasil dipercayakan Allah untuk menegakkan agamanya dan untuk menyempurnakan agama. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas untuk menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini ada hamba. Pertama, siddiq, artinya benar. Kedua, amanah, artinya kepercayaan. Ketiga, sabir, artinya menyampaikan. Papan, yaitu bijaksana. Sekarang pada malam ini saya mengutarakan dan saya nyatakan untuk mengembangkan agama Allah di muka bumi ini, kita sudah hadir merata di dalam jamaah ini untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul yang telah menerima sifat yang empat ini. Jadi sifat yang empat ini adalah bertugas ataupun benar-benar untuk menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini. Jadi apa untuk menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini? Apakah kita yang sudah tidak meninggalkan lagi ada kepada Allah? Apakah kita itu dulunya orang yang sudah senantiasa beramal kepada Allah? Atau belum yang mana? Golongan yang dipilih oleh Allah, yang dipandang oleh Allah, yang melaksanakan tugasnya, yang diberikan oleh Allah sifat daripada yang empat itu adalah yang dapat memberikan petunjuk, yang dapat memberikan keterangan, yang dapat memberikan penjelasan, yang sehingga terbuka pintu hati hamba Allah untuk menuju kepada jalan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Itu yang sebenarnya yang dipilih Allah. Bukan Allah memilih Allah pada hambanya, tetapi yang dipilih Allah adalah tugas hambanya. Tugas inilah yang tidak panas padam, yang tidak panas ringan di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah orang-orang yang melaksanakan sifat nasuha, yang mensucikan diri daripada sekalian dosa.
Karena tidak akan diterima oleh Allah seluruh hambanya itu menghadap kepada dirinya jika hamba itu belum mensucikan dirinya. Itu maka yang dikonsentrasikan oleh Rasulullah itu membedah dada, membuang penyakit hatimu. Jadi penyakit hati inilah yang dikatakan dosa terhadap kepada Allah. Dosa itu yang sangat dimurkai oleh Allah. Mohon kita kepada Allah, jangan ada kita tersentuh oleh dosa. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja dosa tidak akan diterima oleh Allah. Karena dosa itu syirik. Dosa itu mencacapi muka Allah, mencacapi diri Allah. Semua cacat diri Allah itu oleh Allah. Karena Allah itu dia Ta'ala binafsi. Dia berdiri kamu sendirinya. Jangan ada yang mencacapinya. Jangan ada yang ingin untuk mendampinginya mentaati dia. Itu maka orang dulu dan dulu bersyariat lari sejauh-jauhnya meninggalkan Allah. Karena takut dia mencacapi wajah Allah dan diri Allah ditinggalkannya lari. Ini orang yang lebih susah. Bukan ditinggalkan lagi. Supaya kita jangan mencacapi Allah. Sudah dikatakan oleh Rasulullah. Muncul juga. Lalu nanti antara ini. Semula wujud musnudusna. Tiada-tiada dagingnya dan bagi lainnya. Kita merasa ada diri kita itulah yang mencacapi diri Allah. Karena Allah yang wajib ada selain daripada Allah mustahil ada. Wujud idam maka muhalafatuhu ta'ala li hawadis diyamu ta'ala binafsi wa jamiah itu zat Allah. Allah itu wajib ada, mustahil tiada. Jika ada selain daripada Allah mustahil. Kita merasa ada mustahil. Dan syirik hukumnya itulah dosa. Wujud juga sambung. Semula wujud itu dosa. Karena itu menggantinya Allah. Allah itu yang wajib ada, kita juga merasa ada. Itulah dosa. Tidak artinya sedia, artinya nyata. Kita pikir kita nyata Tuhan itu tidak nyata. Tidak ada yang nyata Tuhan. Yang lain pun Tuhan, yang zahir pun Tuhan, yang batin pun Tuhan, yang awal Tuhan, yang akhir Tuhan tidak yang lain. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran, wal awalu, wal akhiru, wal zakhiru, wal batnu. Tak bisa kita bantah. Inilah yang tercantum di dalam kalimat La ilaha illallah. Ini baru tercantum kalimat La, wujud dan juga. Ada sandian, itu kita katakan adalah. Ada, wajib ada, Allah Ta'ala. Musaya tiada, tidak artinya sedia. Wajib Allah Ta'ala itu nyata. Maka artinya kekal. Jadi diri Allah itu tidak rusak dan tidak binasa. Nah, Qiyamuhu ta'ala Tuhan Allah Ta'ala lihawadis bersalat salahat untuk segala yang lalu pada tempat paham ini. Nah, Qiyamuhu ta'ala binasib. Dia jangan sendiri. Maksud tidak ada sendirinya, tidak ada manusia. Dia dengan sendirinya. Yang ada dia dengan sendirinya. Yang nyata dia dengan sendirinya. Yang tidak ada seumpamanya dia dengan sendirinya. Kalau tidak seumpama dia akan aku yang dia dengan sendirinya. Umpama ada. Kalau ada dua bisa. Seumpama ini. Inilah dia dengan sendirinya. Maka tidak ada seumpamanya. Nah. Yang seumpamanya pada yang baharu. Seluruh yang baharu itu adalah asal.
Itu adalah dirinya. Bila mau salah menyakit, itulah siapa begini dengan sendirinya seluruh yang atas. Kemudian waktu dan yang artinya besar. Itu diri Tuhan. Jangan kita dampingi, jangan kita sarikati. Jika kita merasa ada, merasa kuasa, merasa pertahanan, merasa hidup, merasa ketahui, merasa mendengar, merasa melihat, dan merasa berkata-kata, maka Allah perintahkan. Di surat Al-Furqan nomor 58, wa tawakkal 'alal 'hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Siapa saja di antara kita yang masih memiliki adatku, ada kekuasaan, ada kehendak yang nafsu, ada ilmu, ada rupanya hayat, ada pendengar, ada rupanya penglihat, dan ada kalau berkata-kata besar seluruh. Wujud juga kebetulan yang salah wujud ini, walau wujudmu itu rusak di atas yang tidak dan lagi. Itu kata Rasulullah yang silakan bangsa. Kita hanya menyampaikan amanat yang ditugaskan Allah. Nah itu. Itu baru zatnya ya, dirinya. Beserta sifatnya. Jadi zatnya yang mana? Dan sifatnya yang mana? Yang dikatakan sifat Allah. Yang dikatakan kelakuan Allah. Yang dikatakan wajah Allah. Yang dikatakan nur Allah. Di mana dia ditunjukkan oleh Allah beradanya itu? Kalau mengatakan terus ketahuan, tapi caranya di mana? Yang dikatakan Allah atas wajah Allah yang melainkan istri Sayyid yang dibanyak disebut yaitu sifat. Jadi Allah mempertunjukkan berada sifatnya itu dan berkuasa sifatnya itu atas wilayah sifatnya itu. Allahu bersama wasi wasa. Itu ditunjukkan Allah dengan Quran. Nah itu Allah menaruh piramid dan di bumi. Bagaimana Allah menarangi piramid dan di bumi? Kalau di pesawat TPC, pakai sepuluh yang mengalir di kapal itu. Nah itu, jadi kontak dia ke televisi. Maka televisi itu bisa dicatat dan bisa berlaku, bisa berkarya, bisa mengetahui menuntut acara, dan mendengar, melihat, dan berkata-kata. Orang yang di dalam televisi itu. Bukan televisinya, ya televisinya itu cuma hanya rangkal saja. Kemudian apabila hidup asnya, barulah menurut ada api daripada yang mengalir dari kapal listrik itu, dari kapalnya itu baru bisa dia bergerak, bisa berkehendak, bisa mengetahui, bisa hidup, bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berkata-kata. Dan itulah wujud sifat Allah yang ada pada langit dan bumi, yaitu yang ada pada diri manusia. Maka dia bertakluk kepada Islam, seperti kabar itu lengkap kepada pesawatnya itu. Itu. Kalau itu jelas Allah, dia bertakluk pada manusia, maka seluruh surang manusia segera berkuasa. Itu maka tidak sama kekuatan manusia itu. Karena tergantung kepada tingginya penerimaan apa itu di antara alat, misalnya televisi dan sebagainya itu, mana nanti kuat alat televisi itu memberikan kesulitannya, maka dia lebih kuat. Jadi begitu manusia, maka tidak sama kekuatan manusia. Ada yang bisa mengangkat 40, ada yang 50, 60, sampai 100. Nanti tidak sama kekuatan manusia. Nah, begitulah nur Allah itu yang ada pada tulang manusia. Menjadi kekuatan. Itu yang kita banggakan.
Kemudian Allah itu memancar lagi. Dia menyinar lagi dia kepada ulat yang ada di tubuh manusia. Di mana alatnya? Jika pesawat diri kita ini. Ya, maka berkehendaklah apa saja yang bisa kita hadapi. Ini nafsu itu dikatakan nafsu karena betul-betul berdasarkan Al-Quran dinamakan nafsu. Nah itu. Nah, kemudian dia bertalut lagi, ya, listrik dari udara, kausa. Maka manusia itu dapat mengetahui itu dan ini dan sebagainya dalam kenyataan yang ada di dunia ini. Kemudian, dia bertalut lagi kepada kuping. Dan kuping itu mendengar. Coba misalnya pesawat cabut coknya ya. Itu yang pesawat ini. Ada juga hanya harganya di pesawat tengah. Kalau pesawat tidak ada lagi. Pulang tak mesin dan senjata tenaganya, pesawat dalam lagi tidak rusak, tapi tidak terpakai. Jadi di mana kalau yang cocok, yang layak tampaknya di tengah. Ya kan? Nah, jadi kalau orang hinduk, sakar. Untuk apa? Untuk dia mencari dibakar. Nah, itu. Kalau tidak, dibenamkan. Nah, itu. Jangan lagi diungkap ini, kita dibentuk. Dibentuk tahu. Angkat ke bawah sana. Nah, itu. Harus menjauh. Begitu sampai ke tujuannya, sampai dia berdiri kemas, mengingat kata nur Allah itu. Maka dapatlah bagi asmatan. Dan kemudian, kalimat. Pertama dia kalimat. Sebenarnya nur Allah itu tiada huruf dan tiada suara. Tetapi misalnya terdiri kita, maka menjadi salam dan menjadi huruf dan menjadi suara. Apa yang menjadi huruf dan suara ini? Nur Allah itu. Nah, jadi yang ada huruf, ada suara siapa? Lidah saya yang memang huruf bersuara di dalam atau siapa? Itu maka Allah berkata-kata tidak berlidah. Karena lidah semua kita ini tidak iya. Itu maka kita diharapkan berbohong, berdusta. Berpahala kalau kita mengatakan yang benar. Karena nur Allah. Kalau kita berbohong, cacat, dicolek, jangan najis muka Allah itu. Wajah Allah itu kita colek, jangan najis kalau kita berbohong. Karena kalamnya yang ada di lidah ini. Wajib kita menjaga kesuciannya, bersihannya. Dan kemudian, itu, apa namanya, yang tidak ada seumpamanya. Itu. Nah, begitu juga mata, wajib kita menjaga mata ini. Jangan kita bawa ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah kepada yang maksiat atau barang-barang yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kita lihatkan ke sana. Kita jaga sifat Allah yang ada pada mata ini. Jangan kita arahkan ke sana dan kita putar kepada tempat yang ada. Begitu kita menjaga ini bukan lagi harta Allah. Ini bukan harta Allah yang kita jaga ya. Yang kita jaga ini wajah Allah. Itu maka kita berbeda dengan orang syariat. Orang syariat dia memelihara perbuatan Allah. Memelihara angin, air, api, dan tanah. Itu. Itu aja. Jadi itu maka dia salat 5 waktu sehari semalam. Puasa pada bulan sekitar dan melakukan zakat dan kebaikan. Kita pun tidak demikian. Kita tidak cukup hanya memelihara perbuatan Allah kalau tidak memelihara wajah Allah. Tidak ada artinya perbuatan kebaikan itu kita pelihara, kita sucikan kalau wajah Allah ini kita kotor. Yang penting wajah Allah ini kita jaga. Ini yang dimaksud oleh Allah. Jangan kita lalai kita bermaksud pandangan wajah Allah itu sahaya nama uangmu pasar wajah Allah. Barang kemana ada yang bisa wajah Allah. Coba kita kembali kita ada.
Menghadap kepadamu sinar binatang. Walaupun kapal binatang sekalipun atap itu menghadap wajah Allah. Di binatang terang satu, sifat ilmu tidak berdiri kepada binatang. Mungkin kebetulan tak berdiri. Tak berdiri di atas itu. Nah, itu maka jangan kita membuat bertak-utak. Nah, kita tak mau sifat Allah itu berdiri di dalam. Nah, jadi sederhana saja. Nah, itu yang tampak sifat Allah itu berdiri. Nah, jadi apabila kita melihat ulang bergerak sudah barang pasti itulah wajah Allah, itulah kenyataan wajah Allah, yaitu wajah kodratnya. Apabila kita melihat sesuatu orang berkehendak, itu sudah barang pasti itu wajah Allah, yaitu sifat iradatnya. Jika sekarang kita melihat kepada orang yang mengatakan sesuatu, kita lihat. Kita tidak melihat wajah orang itu cantik, yang tidak cantik, dan berkendak. Kita nak pakai itu. Nah itu, kita nak pakai itu walaupun cantik, walaupun tidak cantik, berapa sama saja. Karena itu sama dari Allah. Itu bukan akan kita. Karena suhu jauhkan di wajah, suhu jauh wajah silahkan. Pandang yang banyak dalam yang satu, pandang yang satu dalam yang banyak. Dan kemana kita memandang. Jadi kemudian kita melihat kepada orang yang mendengar itu sudah jelas itu adalah wajah Allah yaitu sifat makna. Melihat pula kepada orang yang melihat sesuatu itu sudah barang pasti. Itu adalah wajah Allah yang memancarkan mislihin sehingga wasfani al-wajib. Kita berhak memandang kepada wajah Allah yang tidak ada sumpaman oleh tiap-tiap suatu jawaban yang akan berniat dan dia amat melihat. Kemudian apabila kita berpandangan kepada orang yang berkata-kata, jadi kita biasa memandang kepada wajah Allah. Nah itu. Itulah nur Allah yang ada pada kita. Itulah wajah Allah yang kita pandang. Walaupun kemana saja kita berada kepada petunjuk Al-Quran tadi, Al kata, walau fasana dan Allah dalam kemenghadap kamu, kita wajah Allah. Sehari dan semalam itu kita lalai dan tidak lupa dan tidak lepas daripada memandang wajah Allah. Kepada yang bergerak itu Allah tadi, yang berkata Allah, yang cantik itu nur Allah, yang mendengar itu nur Allah, yang melihat nur Allah yang berkata-kata Allah yang ada perkara ini di langit dan di bumi ini. Jadi nur Allah itulah, sifat Allah itulah yang berdiri kepada zatnya. Jadi berdiri kepada dirinya. Nah, macam seperti kita lihat. Berdiri apa enggak? Ilmu yang ada pada kita berdiri di mana? Jadi kita tunggu, ya kalau Allah itu kan, ya kita tunggu. Jadi di situ, penjelasan di mana? Itu, melihat di mana, walaupun mata, ya gitu. Kalau kita berkata-kata di mana, dia diri dari mana tubuh. Kalau kita, berkehendak di mana? Di tubuh. Kalau kita bergerak berkata di mana? Di tubuh. Jadi semua ada pada tubuh. Harus sifat Allah ada pada zatnya. Begini kepada zatnya dan kemudian zat itu berkehendak kepada sifatnya. Jadi mana zat berkehendak kepada sifat? Gimana? Dan apa sebab maka kuasa namanya zat Allah itu, diri Allah itu berkehendak kepada sifat, apa sebabnya? Tahu sebabnya? Karena Allah itu lemah, tidak ada daya dan upaya. Bukan hamba ya. Kita akui hamba tidak ada daya dan upaya. Salah. Allah tidak mengatakan hambanya yang dikatakannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikatakan oleh Al-Quran tidak ada daya dan upaya lemah dan ingat itu dirinya, bukan hambanya. Nah itu yang kita salah.
Nah, itu. Mengikuti makna dari Al-Quran, mengikuti kata. Jadi kita anggap yang la haula wala quwata itu hamba. Padahal bukan. Yang dikatakan Al-Quran yang la haula wala quwata saya itu adalah zatnya, yaitu billah. Kalau tidak illa billah, besertai Allah. Yang mana dia Allah? Sifatnya. Nah, itu maka dia senantiasa berkehendak pada sifat dan itu. Dan sifat itu pasti berdiri kepada Allah. Contoh, diri kita manusia ataupun hamba Allah. Zat Allah yang senantiasa berkehendak kepada sifat. Di waktu kita sedang tidur. Oh, di waktu kita tidur, apa kemampuan kita? Mau apa? Tidak bisa. Mau apa kita sedang tidur itu? Sedangkan tidur kita adalah berada di dalam nikmat yang luar biasa. Kita berada di dalam nikmat, kita berada di dalam kesenangan, kita berada di dalam kekayaan, kita berada di dalam kenikmatan, kita berada di dalam kebahagiaan. Kenapa masih berkehendak lagi? Berkehendak pada kita. Dan berkehendak pada siapa? Coba, apa katanya? Hah? Jadi kamu itu siapa? Bagaimana? Jadi, tadi saya berikut terus ya, itu arti usul, usul. Ini dari mana? Ini. Aku belum tumpuk, itu lebih. Itu. Ini kita datangnya ini. Belum apa-apa, belum, cuma kita kenal. Jadi macam mana musuh saya ini? Ini sama, selesai kan? Berjumpa pukul, menjawab, mana ranting? Tentu jumpa ranting, mana daun? Jumpa daun, mana bunga? Mana buah bisa makan atau tidak? Itu pertanyaan. Musuh ini. Jangan menyimpang sini tak berbuah. Ayo ni. Ya kan? Sampai ini, macam mana bukan ini? Dari mana asalnya? Begini. Ini semua membacakan mana? Ya Allah. Apa hubungan kepada hukum? Bisa dia juga akan buat tentang kurang kan? Ini yang bisa dimakan itu sebenarnya. Begitu kalau salah. Itulah usul yang dimaksud Allah itu. Ikuti terus kemana? Itu yang dimaksud. Jadi kalau sampai kita akan juga. Itu maksudnya. Jadi sebabnya kita tidur itu sudah di dalam kemewahan. Coba, di dalam mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemewahan, mendapatkan kesukaan, dan mendapat kenikmatan yang biasa. Kenapa sih kehendak? Masalah yang dikehendakinya adalah sifatnya. Itu. Maka bangunlah sifat. Mana sifat yang bangun? Yang dikehendakinya ilmu. Itu maka itulah yang dicintai diri Allah. Tidak ada yang lain Allah mencintai yang ada di bumi dan di langit yang segala isinya. Hanya satu-satunya yang dicintainya itulah dia. Wajahnya yang bersifatkan ilmu. Jadi kita yang ada ini mencintai apa? Mencintai apa ini? Kita yang ada ini. Mencintai ilmu berarti kita sudah serupa dalam Allah. Kita sudah serupa dengan diri Allah. Jadi apakah takut tidak di tempat Allah? Kita sudah menjadi satu alam, kesatuan, satu wajah. Dengan zat Allah mencintai ilmunya.
Atau sebabnya diri awam akan dicintai ilmunya. Maka ilmu inilah yang mengeluarkan kekuasaan yaitu khas dan mengeluarkan yaitu sifat Allah itu, sifat dirinya itu iradat yang berkehendak. Dengan adanya ilmu berdasarkan sudah dan iradat berdiri kepada ayat yang lahar rawan kuasa tidak dari upayakan bisa menjadikan alam semesta ini. Jadi siapa sebenarnya ilmu menjadi alam semesta? Jangan. Ilmu, kenapa kita lari dari ilmu mengajar Tuhan? Tidak akan cium baru surga. Itu banyak manusia yang susah. Lari kepada zat Allah, lari kepada zat Allah yang penting zat Allah, penting jadi Allah. Itu orang ahli neraka, tidak akan menuju surga. Sedangkan zat Allah menciptai ilmu dan kita senang dia. Selalu senang dia mendapatkan ilmu. Kita memang kalari daripada ilmu. Ya, itu jelasnya orang surga, orang neraka, orang yang sesat dengan orang tidak sesat. Kita bukan menunjuk, tidak. Kita menunjukkan jalan. Kita tidak menghukum orang, tidak menunjuk orang yang tinggalkan alasan itu sesat, tidak. Anda menunjukkan ini, Anda menunjukkan Allah yang benar. Ini yang menunjukkan yang salah. Ini yang kita sampaikan pada anak hamba Allah di dunia ini. Bukan kita menghukum orang, kamu sesat, kamu salah, kamu kafir. Ada hati itu. Itu hati-hati siapa yang mengatakan orang kafir itu sesat. Orang siapa mengatakan orang kafir kita lebih kafir daripada yang itu. Nah, ini sudah. Kita yang menerima tugas dan disidik dan menatap kepada memutuskan jalan. Mana jalan yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan, mana jalan yang akan mendapatkan kelangkaan. Karena itu kita tugas kita silakan kepada hamba itu sendiri mau berjalan di mana. Lihat saja di dunia. Coba kita lihat saja di dunia ini. Ada orang yang berjalan enak, menurut di jalan aspal tadi. Ada yang memerusuk-merusuk dan memutar di sana. Dia berjalan. Akan tidak sama kan? Jadi yang memerusuk di dalam sana, sebab jangan kita tunjuk di jalan, Pak, Bos, jalan itu jalan banyak jurinya. Banyak bahayanya, bu, kaca, ular, lipat, yang terbisa banyak di situ dengan jalan situ. Ini jalan yang bagus, jalan yang sulit. Diambilnya batu dilimpahnya kita. Kenapa maka mereka marah kita tunjuki jalan yang benar? Karena dia untuk mencuri. Mana mau jalan di atas, kalau mencuri? Nah itu. Jadi jalan yang bisa diterima orang, yang jalan tercuri, yang berbahaya. Nah itu, tapi kalau orang yang baik, mana mau disuruh ke jalan di sana? Tentu saja dia mencari jalan yang baik. Itu maka, kalau orang yang berada pada jalan, kita tunjuki dia sangat baik. Tapi kalau orang yang tidak mau jalan yang baik, kita tunjuki jalan yang baik. Kita di baliknya itu harus ikut kita. Itu fitnah itu tidak berhati dengan banyak penduduk kita orang yang tidak terbaik. Nah itu. Jadi orang yang terbaik bisa tunjukin jalan yang baik. Akan kening batu. Tinggalnya orang itu. Nah rasakanlah. Buka-bukalah ini itu. Nah itu bakal fitnah itu loh. Selalu datang kepada orang yang berbelaskai. Nah itu. Nah jadi sudah jelas. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dipilih Allah, yang sangat dipandang Allah. Hambanya wahai nama tuwalu fasallallahu alaihi wasallam. Dalam kepala Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa berpandangan kepada wajah Allah. Inilah orang yang sangat dipilih dan dipandang dan dicintai oleh Allah. Jadi orang apa namanya? Inilah orang hakikat. Nah, ini hakikat. Nah, itu. Jadi apabila kita siang dan malam tidak lalai,
bergerak karena Allah, berkehendak karena Allah, mengetahui karena Allah, hidup karena Allah, melihat karena Allah, yang berkata-kata karena Allah. Inilah orang yang akan biasa menganggap Allah. Yang melainkan kami sendiri kami berbuat sampai akhir. Wajah Allah yang tidak ada seumpamanya bersetiap Dia yang amat besar dan Dia yang amat besar. Ini apabila nanti kembali orang hakikatnya tidak bisa membeli. Itu cuma hanya bekasnya, bajunya, pakaiannya, kalau tidak. Nah, tapi kalau bajunya pakaiannya buat pulang bagus, ada. Nah, itu kalau saya itu sayang ini dibuatnya pulang. Banyak untuk para wali-wali Allah tidak meninggalkan jasmani itu. Terus dibuatnya pulang. Mengatur kepada langit dan Allah mengurus wasi wal. Karena kita kembali kepada yang mengadani di langit dan mengadani di bumi. Kita kembali ini salah satu tapi hanya ini bukan kita yang menjadikan Allah daripada tanah dan kita kembali ke tanah. Juga tidak salah. Asal jangan putus hubungan dengan yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Nah itu. Jadi apabila putus hubungan, itu tak ada halang. Tak ada kenikmatan. Nah itu kekal keselamanya di dalam tanah. Azab yang kita. Nah itu penyakit selama-lamanya. Nah itu adalah hukuman selama-lamanya. Itu yang disebut dengan neraka. Nah itu. Kemudian golongan yang kedua. Di atas daripada hakikat yaitu ma'rifat. Kemana dia pandangannya? Pandangannya kepada zat Allah yang bukan lagi yang suci ya. Yang tidak ada seumpamanya itu sifatnya wajahnya. Ini zatnya ini adalah maha suci. Kesana dia berhadap, kesana dia berpandangan. Kemudian bagaimana dia cara menghadap? Bagaimana cara dia memandang kepada wajah, kepada zat Allah yang maha suci? Itu bukan hanya dia tatap. Yang dikatakan tatap. Cuma hanya ingat saja. Tidak lalai daripada ingatan siang dan malam baik dan hidup. Tatap dia ingat. Kepada zat yang maha suci yang berada di mana? Dan Allah. Di mana dia berada? Sifatnya tadi ada di langit dan di bumi. Zatnya di mana? Wallahu muhibbu adanya diri Allah itu muhib bisa masa alam. Nah, jauh sekali kita mencari alam kesana kembali. Andam saja diri itu. Ini tubuh kita ini semesta alam. Karena ini terdiri daripada tubuh langit dan tubuh langit. Satu kecil. Pandang. Nah itu diri Allah itu ada di semesta alam. Jadi diri Tuhan itu berada di seluruh tubuh kita. Yang mana? Yang berada di seluruh tubuh kita ini, maka tubuh kita ini ada disebabkan apa? Maka ada tubuh kita. Apa sebabnya? Karena ada yang hidup. Nah itu maka kita hidup lagi. Cepat-cepat juga. Nah, jangan ada di sini. Karena tidak ada lagi yang ada itu. Orang tinggal bekas saja, cepat-cepat bekas dihilangkan. Nah, itu. Nah, juga kalau masih ada hayatnya, masih ada yang hidup, jangan coba-coba dikuburkan. Lipat malah dia. Nggak mau dia nanti. Itu, orang masih ada di sini. Jangan coba-coba menyusir. Nah, itu. Tiap-tiap masih hidup, itu adalah zat yang maha suci. Itu. Jadi, kita tidak banyak-banyak. Tidak kita merasa kesana sekali menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
sifatnya, asmanya dan apanya. Sekarang kita pegang saja seluruh tubuh kita lagi panas sama. Panas. Tidak ada yang lain yang panas itu adalah zat Allah. Itu yang disebutkan lagi dan ambil jahit dan itu terpaksa. Itu fakal. Jadi itu buktinya Marapi itu menjahitkan itu bagaimana? Berapa banyak yang korban? Tidak sedikit yang korban. Yang mana yang korban? Allah yang mengaku manusia dan syariat. Itu yang sampaikan. Kalau orang hakikat tidak ada yang sampaikan. Orang hakikat semua ditinggalkan. Orang syariat diselamatkan. Nah itu. Jadi sudah jelas. Aku yakin. Dengan dia kita rasakan. Panas. Pasti itu zat Allah. Kita rasakan diri orang lain. Panas. Pasti zat Allah. Nah. Satu. Yang kedua. Itu ada tanya masing-masing ya. Ini kita menunjukkan pajak saja. Kalau kita ingin untuk menghadap kepada wajah Allah, itu tadi. Lihat orang yang berjalan, baca Allah, makan takbir, yang menatap kepada Allah, ini kita lihat. Ada kita berjalan, ada di mana dia, dia bilang, kita ada bercanda, ada di mana dia orang, kita mengetahui di mana dia otak, kita mendengar di mana di kuping, kita melihat di mana di mata, kita berkata-kata di mana dia lihat. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi untuk menunjuk. Mana kan Allah nih? Ayo, mana sifat Allah nih? Nah, mana asma Allah ataupun nama Allah yang dijadikan tubuh manusia oleh Allah? Nih, yang berzikir di hati itu. Nah, yang berzikir Allah di hati itu asmanya itu namanya. Mana apanya? Ini 700 langit, 700 ribu cakap di sini. Allah. Itu. Jadi, lihat Al-Quran yang menunjuk. Apakah ini salah? Apakah yang tidak berdasarkan Al-Quran? Lihat datanya. Pondasinya coba lihat pondasinya. Nah, walaupun bangunan katanya bersimpang manusia begitu, coba lihat pondasinya mana. Nah, ada saja yang tumbuhkan itu dari pondasinya begini juga bangunan. Habis berapa lah sebulan dulu? Habis sebulan itu, untung itu. Nah itu. Nah, tapi coba lihat pondasinya. Pondasi pertama, bahasa seluruh tubuh manusia ini apa-apa. Maka dinyatakan oleh Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis di antara keduanya. Atau sekalian isinya. Mana isinya? Nah, manusia. Nah, jadi kemudian 7 lapis langit yang berisikan 7 lapis langit, 7 lapis ini berisikan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, air, dan api, bintang dan matahari. Keseluruhannya itu maka diberikan diri manusia. Manapun nantinya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَهَذَا كَلِمَةٌ wahai malaikat ambil di tengah-tengah menjadikan khalifah. Ini seluruh manusia khalifah kalian diberikan ini. Nah, maka nampaklah tubuh manusia, binatang, batang tumbuhan, nampak bulan dan matahari berbeda lebih langit yang kemudian semua seluruh isi yang ada di sini. Ini yang dikatakan al-Allah Al-Quran Allah. Nampak? Jelaskan? Yakin atau tidak itu? Nah ini maksud nyata, aku nyata kan? Nyata dia, itu dikatakan aku yakin. Nah itu. Kemudian yang kedua, yaitu asma Allah. Wajib adanya asma Allah. Mana dia asma Allah? Nah, jadi
asma Allah itu adalah yang berzikir di hati manusia. Coba lihat hati, ada zikirnya tegar. Nah, coba rasakan dua jari di bawah jantung kita itu ada apa tak gerak di situ. Nah, gerak itu menunjukkan Allah, 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 Allah. Tidak pernah terjadi. Berapa puluh itu? Berapa? Ada yang tahu? Kalau tahu itu katakan ahli gitu. Kalau kau tahu jumlahnya berapa ribu kan sudah terpeluk ahli. Kalau kurangnya, ya begitu. Lalu ahli. Maka Allah mengingatkan bertanya kepada orang yang ahli. Zikir, pas lalu apa sebetulnya? Pas lalu ala zikri ini punten apa namanya? Lantak lamun ya. Itu apabila kita bertanya. Nah, itu sesuatu bertanya kepada ahli zikir. Itu. Jadi kata dia lah orang yang mengatasi ahli zikir tersebut. Nah, jadi pondasinya bahasa hati kita itu asma Allah. Mana pondasinya? Mana Al-Qurannya? Semuanya dalilu sebelum waktu ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakatlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah Allah. Itu menurut petunjuk Al-Quran. Kalau kita itu pernah bertangan. Itu. Ini Al-Quran tidak bisa kita ikut. Ikutlah kamu jadi. Berapa ratus tahun saja kerjakanlah. Tidak betul. Tapi yang mau jadi kita ikut Rasul. Kalau Rasul bagaimana? Dari mulai kalbu, dari mulai hati. Berzikir di sana sebanyak-banyaknya. Akhirnya melimpah dia. Kasumsum. Kesana pula dia berpikir apa. Jika sudah dia penuh, melimpah belanjakan pulang kepada Allah. Jika penuh di pulang, melimpah dia ke orang kepada Allah. Jika penuh di orang, melimpah ke darah dia Allah. Jika penuh di darah, kalau dia ke daging Allah. Sesudah di daging melukat dulu. Lalu nah, ini yang ditunjuk oleh Allah dari luar ke dalam, yang dijalani oleh Rasulullah dari dalam ke dalam. Nah, itu. Nah, ini maka yang ditunjuki oleh Allah sebagai fondasinya supaya terpenuh. Itu untuk sebuah ilah. Maksudnya pertama dari kamu juga hati kamu zikir Allah. Coba Allah junjung pangkalan zikir. Dari kulit kamu, hati kamu. Nah, gitu. Zikir Allah. Kita zikirkan kulit, hati. Kamu jadi. Tidak. Nah, itu. Jadi kalau ikut Rasul, dijalankan semua. Tidak melompat-lompat. Rasul jalan seluruh. Mana aja jalan itu. Nah, itu ikut Rasul. Tidak lompat dari awal sampai ke akhir. Dari akhir sampai ke awal. Itu saja lompat ya. Nah, itu maka saja jalan manusia lompat dari orang ke apa-apa kemanasan apa. Itu orang lompat. Itu pasti lompat ya. Ada jalan. Hanya buktinya. Nah, ikut kita Rasul baru benar. Tapi ikut pasti awal jalan. Coba, jangan ada. Yang mana pakai? Itu yang benar. Karena Al-Quran dia menunggu dari pangkal ke ujung. Rasulullah jalan terus. Dari ujung ikutnya terus sampai ke pangkal. Nah, itu. Dari kalbu. Itu dia. Dari mana? Masuk. Kasumsum. Kasut. Itu kan. Kaurat. Dari keras ke darah. Dari darah ke daging. Dan jatuh ke lalu semua menjadi apa? Jadi akhirnya kulit kita menjadi kuat.
tulang kita menjadi Allah, dan sumsum sumsum kita menjadi Allah, dan kemudian hati kita menjadi Allah. Jadi, kalau semua itu menjadi Allah, ada kira-kira yang untuk neraka? Ada? Betul. Kulit kita Allah. Daging kita Allah. Jalan kita Allah. Tulang kita Allah. Sumsum kita Allah. Hati kita Allah. Ada lagi yang dimakan neraka? Ada. Ini jaminan Allah. Ini pondasi. Dia menunjukkan adalah hati manusia itu adalah asma Allah. Jadi kenapa aku sampai kemana-mana kita mencari Allah? Dia mengajarkan manusia. Kenapa tidak dilihat? Kenapa? Yang ada, kenapa tidak dilihat? Nah, itu yang dimaksud Allah salah jalan. Ini kita mengikuti jalan Allah di anfusikum al-farasul. Yang ada pada diri kamu. Itu kata Allah. Kenapa tidak kamu lihat? Man arafa nafsahu, wakat arafa lafahu. Man arafa lafahu, wakat siapa yang mengenal dirinya, hanya mengenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan dirinya tidak ada. Hanya yang ada Tuhannya yang menjadi dirinya. Nah, jadi kalau sudah Tuhannya yang menjadi dirinya, ada lagi kehendak Allah? Tidak ada. Hanya kehendak Allah yang diikut oleh hamba itu. Hanya kita ini hanya mengikut apa kata Allah. Bergerak kata Allah, bergerak kata Allah. Tapi kita bukan. Nah, itu cuma hanya kita orang menyaksikan adanya Allah. Yang ada di dalam jati. Nanti, yang ketiga asma Allah. Nah, itu dua ya. Allah. Asma Allah. Jadi kita tidak ragu-ragu dulu. Jadi dia yang berzikir di hati manusia itu asma Allah. Itu yang ditunjuk oleh Al-Quran. Ada surah tadi supaya terhidup itu itu bagi orang oleh mereka. Kemudian bagi orang susah ikhlas. Jadi nanti bisa berarti antara orang syariat dan orang hakikat. Nah itu. Jadi kata orang syariat sebenarnya hati kita itu berdasarkan Al-Quran adalah hati itu adalah asma Allah. Ini keterangan supaya terhidup Bismillah. Nanti kata salah apa dari tulisan tidak hati kamu salah kata orang syariat. Itu sesuatu istilah. Itu harus yang jalan-jalan betul. Bebas saja dia menghukum orang. Manakah yang sebenarnya? Yang muda ini. Ini manusia. Ikhlas di kalam kita. Baca. Jangan nama Allah manusia jadi pada ini. Bukan dari asma Allah. Yang cukup pada lain sahabat. Yang cukup pada lain sahabat. Asma Allah. Yang cukup pada lain. Itulah asma Allah tadi. Jadi asma Allah yang cukup pada cara tadi menjadi susu. Menjadi tulang. Menjadi orang. Menjadi darah. Menjadi daging. Dan menjadi kulit. Tidak bersalahan. Nah itu. Tidak bersalahan kalau dia ditunjukkan jalan. Tapi tidak ditunjukkan jalan. Mati bersalah. Menunjukkan kebenaran. Orang syariat sampai mati bertahan tidak akan menyerah. Orang syariat waktu dipotong juga tidak akan bisa menyerah. Berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran tentukan. Jadi kalau tentang dalam itu, ya dalam kesepahaman kan, itu supaya orang berpencet Allah karena Al-Quran, supaya tapi kalau dalam Al-Quran mau menolong baik.
Yang mana orang yang terganggu itu? Kemudian orang yang Quran. Kalau kau tahu dan sebentuk ayat Quran, kalau pandai pengetahuan, tidak tahu pasti dekat. Orang ayat kan tidak terkenal. Kalau jalan Al-Quran itu mendapatkan kebenaran sampai nanti final itu dapat. Tanpa Al-Quran tidak akan dapat kebenaran. Nah itu. Itu tidak. Jadi apa ini? Jadi apanya inilah yang menjadi hukum manusia. Itu landasannya. Ya, landasannya hukum manusia ini apa berarti akan sampai apa? Landasannya di Al-Qur'annya hati kita manusia ini apa? Semua dari itu Bismillah. Yang satu ayat lagi yaitu ayat pertama Iqra Bismillah kita. Jadi ini landasan. Itu supaya benar terdiri apa bangunan dan apa tidak terdiri di atas putihnya. Maka apabila terdiri di atas sedikit yang tahu, tidak terrusak dan tidak akibat. Tapi kalau bukan di atas putihnya pasti akan hancur. Boleh pandai. Itu. Kemudian yang ketiga, yaitu yang manusia daripada wajib. Manusia ini adalah daripada yang wajib sampai Indonesia sebab. Jadi wajah Allah yang pamannya dia terus dia yang ketika dia yang melihat itu yang menjadi nyawa manusia. Nah itu. Mana dia nyawa manusia? Yang bergerak, yang berkahana, yang mentarwi, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Nah, itu. Mana pondasinya juga ada. Nah, itu. Pondasinya yang sebenarnya. Nah, itu sama-sama tertentu juga. Yang satu di surah An-Nur, yang lain itu yang menjadi Nah, yang lain surah Sa'ayu Muhammad Satu Bapak Barang kemana hadapkan di sana wajah Nah, itu yang umum di dalam ayat suci Al-Quran Allah bersama nasi al-ar apa pada nanti di langit dan di bumi. Nah, inilah nyawa manusia yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Nah, itu. Kemudian yang keempat, yaitu adalah rahasia diri manusia. Di rahasia diri manusia ini siapa? Rahasia diri manusia ini adalah zat Allah yang Maha Suci. Nah itu. Jadi sekarang pondasinya. Nah itu. Kalau dirinya, kebenarannya. Nah, zat Allah yang Maha Suci. Di mana dia? Al-Qur'annya. Fondasinya yang penting. Adanya zat Allah, diri Allah itu. Wahid bisa baca madrasah bisa baca. Jadi inilah dikatakan fondasi, jaminan supaya kita hakul yakin tidak akan turun. Walaupun apa terkenal dan rintangan, tidak akan kita tetap turun. Karena itulah hak, itulah iman. Karena itu, tidak ada lagi lain yang hidup di tempat Allah, yang mengetahui, yang kuasa, yang berkehendak, yang menjadi panggilan berkata-kata. Pasti wajah Allah, yang berpikir betul-betul hak, itu pasti kerja Allah, seluruh keputusan yang dinakan dan keputusan ini dan ini adalah pada kuasa.
Jadi hak surga. Jadi di mana ada keseluruhannya itu?